Sahabat Menglayang sekalian, saya pengen sukses di tahun 2023 dan yuk mari kita sukses bersama di tahun 2023 ini. Atau punya impian yang tidak spesifik. Nah, kemudian 13% di antara kita punya impian yang spesifik tapi belum tertulis. Nah, 3% dari kita mempunyai impian yang spesifik dan dituangkan dalam bentuk tertulis dalam rencana-rencana kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat Menglayang dari Sabang sampai Merauke. Sahabat, saya ingin bertanya nih, apa yang harus Anda lakukan di tahun 2023 supaya Anda menjadi sukses? Sahabat sekalian, kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Sebentar lagi kita akan menghadapi tahun 2023. Nah, bagaimana capaian Anda di tahun 2022? Apakah capaian sesuai dengan impian Anda? Atau capaian Anda hanya datar-datar saja? Atau mungkin malahan apa yang Anda capai di 2022 masih jauh di bawah target? Anda masuk dalam kategori mana? Silahkan komen. Sahabat, kalau capaian Anda bagus, tentunya perlu dipertahankan. Kalau memang masih memungkinkan, ya kita tingkatkan. Nah, kalau capaian Anda tersebut datar-datar saja, artinya masih ada hal-hal tertentu yang harus dioptimalkan. Yang jadi masalah, kalau capaian Anda di bawah target, pasti ada something wrong dong, ada yang salah dalam prosesnya. Oleh karena itu, perlu kita cari tahu apa yang menjadi penyebab sehingga impian dan target Anda tersebut tidak bisa tercapai. Oke, sahabat Menglayang sekalian, saya pengen sukses di tahun 2023 dan yuk mari kita sukses bersama di tahun 2023 ini. Tips sukses yang ingin saya sampaikan sebagai solusi agar kita bisa mencapai apa yang kita impikan di tahun 2023, yang pertama adalah tentunya yang biasa kita lakukan, berdoa. Bagaimana cara berdoanya? Berdoalah secara spesifik. Nah, apalagi nih yang dimaksud dengan berdoa secara spesifik? Berdoa secara spesifik itu artinya Anda mau mencapai apa? Apa impian Anda? Anda pengen punya rumah. Oke, rumahnya ukurannya berapa? Harganya berapa? Tempatnya di mana? Itu sudah Anda konstruksikan dalam pikiran Anda. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk mencapainya? Selalu berdoa, dan berdoa. Lakukan setiap saat. Mulai dari mau tidur, tahajud, pagi, doa. Dan setiap saat kesempatan berdoa, selalu berdoa. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah buatlah rencana kerja tertulis. Kenapa? Menuliskan impian akan mengantarkan mimpi Anda jadi nyata. Hasil survei, hasil suatu penelitian mengatakan 84% orang-orang yang ada di sekeliling kita ini tidak punya impian atau punya impian yang tidak spesifik. Nah, kemudian 13% di antara kita punya impian yang spesifik tapi belum tertulis. Nah, 3% dari kita mempunyai impian yang spesifik dan dituangkan dalam bentuk tertulis dalam rencana-rencana kerja. Sahabat sekalian, masuk kategori mana? Kelompok 18, kelompok 13, ataupun kelompok yang 3%. Bagaimana hasil penelitian tersebut? Setelah 10 tahun, maka dilihatlah hasil dari kelompok 13, penghasilannya 2 kali lipat dibandingkan kelompok yang 84% tadi.
Yang lebih hebatnya lagi, kelompok yang 3% penghasilannya 10 kali lipat dari kelompok yang 13 tambah 84, 97% lainnya. Luar biasa, bukan? Dampak dari membuat impian secara tertulis. Nah, Anda masuk di kelompok mana ini di sini posisinya? Apakah penghasilan Anda di kelompok 84% atau yang 2 kali lipat itu, atau yang mempunyai penghasilan 10 kali lipat tadi? Apa risiko yang dihadapi kalau mimpi tidak tertulis? Risiko yang dihadapinya tentunya kita ini kan hidup hari-hari, banyak masalah, banyak kegiatan, banyak aktivitas, dan lain sebagainya. Di saat suatu masalah itu membutuhkan energi yang besar, maka kita akan menjadi fokus terhadap permasalahan tersebut, bagaimana cara menyelesaikannya. Akibatnya apa? Fokus impian kita tadi akan terabaikan. Dengan demikian, maka impian tadi tidak bisa kita capai dengan baik. Situasi dan suasana kita akan mengantarkan kita kepada impian tersebut. Lebih mudahnya saya gambarkan dalam logika berpikir sukses. Semuanya dimulai dari impian. Nah, untuk mencapai impian itu kita harus punya pengetahuan, dari membaca, dengar YouTube, dan lain sebagainya. Kita sudah punya pengetahuan. Pengetahuan akan membangun logika berpikir kita. Dengan logika berpikir, kemudian muncul tindakan-tindakan. Tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, maka akan menimbulkan habit. Habit ini akan membawa alam bawah sadar kita untuk melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan pengetahuan yang merupakan jalan mencapai impian tadi. Kemudian logika berpikir yang kedua, kita punya impian, kemudian di situ ada target, ya. Mimpi kita rubah menjadi target. Dari target kita susun rencana kerja ataupun yang disebut dengan rencana kegiatan. Kemudian kita implementasikan kegiatan tersebut. Kegiatan yang berulang-ulang kembali ini menjadi habit, sama dengan logika yang pertama, ya. Setelah dari habit, maka dia akan mengantarkan kepada pintu sukses karena semua sudah terukur. Oleh karena itu, mimpi menjadi penting dan Bung Karno sudah mencetuskannya jauh-jauh hari. Tugas kita sekarang bagaimana menuangkan mimpi itu menjadi tertulis. Oleh karena itu para sahabat sekalian, jangan ditunda-tunda lagi. Mulailah bermimpi untuk tahun 2023, rumuskan impiannya, tuliskan impian secara spesifik. Apa, misalnya rumah, warnanya apa, tempatnya apa, ukurannya berapa, dan lain sebagainya. Buat secara spesifik. Nah, kemudian susun rencana kerja. Dengan tertulis ini akan merimain kita untuk fokus melakukannya. Dan yang berikutnya, pastinya berdoa. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, berdoalah secara spesifik, jelas, clear. Anda mau minta apa, warnanya apa, di mana, berapa harganya, berapa lama mencapainya, dan lain sebagainya. Spesifik dan lakukan berulang-ulang. Insya Allah di 2023 kita akan lebih sukses. Salam sukses sahabat Mang Layang semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.